Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Rahmat Akbari dari kelas 12 Boga 5 SMK Negeri 8 Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teks editorial. Sebagai yang kawan-kawan tahu, teks editorial ini biasanya digunakan orang-orang pada surat kabar ya untuk menjelaskan atau memberikan opini terhadap suatu peristiwa. Nah, untuk pengertian lebih lengkapnya, teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang memuat pendapat atau opini orang lain. Nah, biasanya opini-opini ini diungkapkan oleh mungkin bisa dari media atau dari penulis yang akan menjelaskan tentang suatu peristiwa. Biasanya sih terdapat dalam koran ya ada. Nah, untuk tujuan teks editorial ini ada dua yang saya akan bahas di sini. Yang pertama, mengajak pembaca untuk berpikir tentang isu yang aktual, yang sedang terjadi, yang sedang hot lah atau dibicarakan di kalangan masyarakat. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan kita sendiri terhadap terhadap peristiwa yang sedang terjadi gitu. Jadi kita tuh memberikan opini kita terhadap isu-isu yang sedang terjadi, yang isu hot yang terjadi di kalangan masyarakat, baik itu negatif maupun itu positif. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks editorial. Di sini ada 3 struktur yang dikemukakan dalam teks editorial. Yang pertama itu pernyataan pendapat. Nah, di pernyataan pendapat ini biasanya itu berisi tentang pendapat penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Contohnya gimana sih? Contohnya tuh seperti penulis akan mengungkapkan sesuatu yang apa sih yang pendapat penulis sendiri gitu yang ada tentang permasalahan yang sedang terjadi gitu. Jadi ini bukan berasal dari pendapat orang-orang yang terkenal gitu, bukan pendapat pembaca, tapi ini penulis sendiri menuangkan pendapatnya sendiri. Itu biasanya di paragraf pertama ya, berisi tentang pendapat-pendapat penulis. Baru yang kedua adalah argumentasi. Nah, argumentasi di sini katanya bukti atau alasan digunakan dalam memperkuat pernyataan suatu tesis. Nah, di argumen inilah dikemukakan pendapat-pendapat ahli atau pendapat-pendapat yang mungkin dibilang yang bisa dibilang tuh yang seperti di bidangnya gitu, seperti ahli dalam bidangnya. Jadi pendapat-pendapat para ahli dikemukakan di sini untuk memperkuat teks editorial ini, untuk menyatakan bahwa ini teks editorial, bahwa ini tuh nyata gitu. Ada pendapat para ahlinya yang ahli di bidangnya itu. Jadi untuk yang struktur ketiga itu di sini dijelaskan itu penegasan ulang atau bagian penutup teks. Itu biasanya contohnya tuh menegaskan ulang kembali apa yang disampaikan pendapat-pendapat tadi. Bisa dibilang sih isinya itu sebagai ringkasan dari cerita-cerita tadi itu diringkas, dibuat menjadi lebih jelas lagi tujuannya apa. Di situ biasanya dikemukakan dalam penegasan ulang pendapat. Oke teman-teman, itu adalah struktur teks editorial. Baru kita akan masuk ke selanjutnya. Bagian selanjutnya itu ciri kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, ini juga dibagi teman-teman. Ada yang pertama saya akan membahas dulu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini apa sih? Nah, kalimat retoris ini merupakan kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, biasanya ini tuh berisi tentang introspeksi diri atau sindiran, memberikan saran atau dukungan atau pesan kepada orang lain. Nah, untuk contohnya sendiri saya akan memberi contoh seperti ini. Di mana rasa kasihanmu pada anak-anak jalanan? Nah, itu tidak perlu kita jawab karena itu berisi itu mungkin bisa berisi sindiran atau introspeksi pada diri kita sendiri. Nah, itu harus kita renungkan dalam hati. Kita tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Kita cukup renungkan dalam hati. Nah, struktur yang kedua yaitu kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat Nah, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan adverbial.
Adverbia frekuensi biasanya digunakan dalam teks editorial. Itu menunjukkan tingkat kekerapan terjadi suatu yang diterapkan. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua yang selanjutnya itu menggunakan adverbia. Dalam teks editorial biasanya menggunakan adverbia frekuensi. Apa sih itu adverbia frekuensi? Nah, itu biasanya menunjukkan tingkat kekerapan terjadi suatu yang diterangkan. Misalnya itu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagai besar waktu. Nah, yang ketiga untuk kaidah kebahasaannya dalam teks editorial yaitu menggunakan konjungsi. Nah, ini penting konjungsi. Konjungsi itu fungsinya apa sih di dalam teks editorial itu sendiri? Itu biasanya meyakinkan atau mempertegas bagian argumentasi. Nah, bagian argumentasi ini biasanya menggunakan 3 konjungsi dalam teks editorial. Konjungsi pertama yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini seperti konjungsi waktu yang menghubungkan 2 peristiwa gitu. Jadi contoh-contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti misalnya pertama, kedua, mula-mula, kemudian, berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Nah, konjungsi yang kedua menggunakan konjungsi penguatan. Konjungsi penguatan itu contohnya apa? Contohnya itu misalnya, bahkan, juga, selain itu, lagi pula. Dan yang terakhir itu konjungsi penyebab atau konjungsi, dan konjungsi terakhir yaitu konjungsi penyebab. Contohnya itu sebab, karena itu, dan maka. Dan kaidah kebahasaan teks editorial yang terakhir yaitu menggunakan verba atau kata kerja. Di dalam teks editorial, verba atau kata kerja digunakan 3 jenis. Yang verba pertama yaitu verba material. Verba material ini adalah biasanya menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik. Contohnya itu seperti membaca, menulis, mencuci, menendang, dan lain-lain. Yang dia berupa aktivitas lah, ya ada pergerakannya, ada aktivitasnya dalam verba material ini. Dan verba yang kedua yaitu verba rasional, yaitu hubungan intensitas satu dengan yang lainnya. Contohnya itu, contoh kalimat itu seperti Kevin memiliki laptop baru, atau kalimat lain bisa dibuat seperti kampus itu memiliki 10 fakultas. Nah, itu adalah contoh dari verba rasional. Dan verba yang terakhir yaitu verba mental. Verba mental ini apa sih? Verba mental itu menunjukkan adanya persepsi. Contoh kalimatnya itu bisa seperti tersinggung, atau menikmati, atau merasa, atau menolak. Nah, itu tuh contoh-contoh verba yang digunakan dalam teks editorial. Kan tadi ada 3 dan saya sebutkan contoh-contohnya. Nah, sampai disitulah kaidah kebahasaan yang saya jelaskan yang dalam teks editorial ini. Ada 4 tadi kan. Yang pertama itu tadi ada apa tadi ya? Ada menggunakan kalimat retoris, yang kedua ada menggunakan adverbia, yang ketiga konjungsi, dan yang keempat adalah menggunakan verba. Oke, itu saja kaidah kebahasaannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Azura. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh teks editorial berdasarkan struktur. Yang pertama itu ada struktur tesis yang berisikan yaitu langkah pemerintahan dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Baiklah, yang kedua itu ada pada argumentasi atau penyampaian pendapat. Contohnya seperti ini. Namun terdapat sejumlah masalah berdasar dari kebijakan pemerintahan tersebut. Pertama,
Tugas dan fungsinya dapat ditumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apabila masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Yang kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute. Sebetulnya pemerintahan bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau mempercepat pengembangan vaksin merah putih, malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahan saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap yang paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden. Yang ketiga ada penegasan ulang. Contohnya, daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan, sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya mengenai materi teks editorial. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya dan kelompok saya semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.